wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Desi Fitriana selaku moderator di sini. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Kak Almadani yang akan juga memandu acara podcast kita pada pagi hari ini. Oke, jadi pemateri kita pada podcast kali ini yaitu Ibu Dr. Apoteker Agnida MSI selaku Ketua Program Studi Farmasi FMIPA ULM. Langsung saja kita sapa pemateri kita. Selamat pagi, Bu. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana, Bu, kabarnya? Alhamdulillah baik. Sesuai dengan nama komunitas kami yaitu PIO, Pusat Informasi Obat kan, Bu. Nah, apa saja obat-obatan herbal atau bahan alam yang dapat membantu kita untuk meningkatkan daya tahan tubuh, Bu? Ya, selama corona, selama kita WFH, selama ini sudah 1,5 tahun ya, kita diliputi kecemasan corona, itu resepnya Ibu sebenarnya di rumah itu menyiapkan vitamin C. Vitamin C itu sebenarnya kan banyak, ada IP, ada Vitacimin, apalagi pokoknya banyak, Enervon C, kan banyak tuh produk-produk vitamin di apotek. Ada juga malah dari herbal kan sebenarnya. Kalau malas untuk membuat sendiri, itu ada sudah herbal, tapi memang agak lebih mahal sih daripada vitamin yang lainnya yang sudah tersedia di apotek. Agak mahal Ibu lihatnya. Tapi Ibu menyediakannya juga di rumah. Jadi kalau untuk herbal, itu sebenarnya serai, jahe. Itu yang Ibu selalu minum konsumsi. Jadi kalau misal kalian bisa membayangkan kalau misalnya ada yang positif, kita hari ini ketemu bercanda berhadap-hadapan dengan teman yang kemudian besoknya dapat kabar dia positif corona, pasti kekhawatiran di dalam kita itu kayak gimana, itu bisa malah menjadikan stres dan bisa menurunkan imunitas kita kan sebenarnya. Nah, setiap ada seperti itu, karena sering banget Ibu mengalami seperti itu. Wah, besoknya ternyata dia positif gitu kan. Aduh, gimana nih? Gitu kan. Akhirnya Ibu enggak kemana-mana ya. Ya mungkin itu adalah salah satunya isolasi mandiri juga. Tapi Ibu enggak tahu apakah Ibu negatif atau positif. Yang jelas tidak ada gejala di Ibu. Dan Ibu langsung mengkonsumsi vitamin C dengan tentunya dengan pantauan jarak ya, maksudnya kalau minum vitamin C jam berapa, kemudian nanti minum obat herbal yang lainnya, contohnya ya serai dan jahe merah, itu memang selalu siap di rumah. Dan itu walaupun sebenarnya tidak Ibu setiap hari minum, tapi dalam saat-saat tertentu. Jadi Ibu geprek, Ibu rebus kemudian diminum. Itu kemudian diminumkan, suruh anak-anak semuanya minum. Kalau misalnya dalam keadaan ada yang pernah Ibu kontak dengan yang positif, itu langsung Ibu minum teratur banget sampai malam. Sebelum tidur itu masih minum, konsumsi pokoknya teratur banget, setiap bisa sampai 4 kali ya. Sudah itu minyak kayu putih ya. Minyak kayu putih kalau Bapak itu minyak kayu putih setiap mau keluar sampai sekarang ya. Setiap mau keluar itu maskernya itu di pojok-pojoknya, di sudut-sudut masker itu dikasih minyak kayu putih. Dikasih minyak kayu putih. Kemudian setiap saat menggunakan minyak kayu putih. Kalau Ibu sih enggak terlalu, karena ya enggak juga, nanti resistensi dengan minyak kayu putih itu ya. Itu. Kemudian ada juga itu, kebetulan Ibu tanam daun sirih ya, daun sirih juga Ibu pakai. Kalau setiap Ibu keluar juga selalu memang Ibu pakai semprotan, jadi bukan cuman yang tabungnya besar seperti semprotan tanaman ya. Ibu selalu isi dengan alkohol 70%. Jadi setiap Ibu belanja, Ibu mau kemana itu pokoknya sebentar semprot, sebentar semprot. Bahkan kalau kursi misalnya ada di bank gitu kan, disuruh duduk, mesti Ibu semprot dulu kursinya. Kalau itu lama, kalau mungkin kan untuk berdiri ya udah berdiri, nggak duduk.
misalnya mau mengirim sesuatu ke JNE misalnya, ya udah berdiri aja ngasih gitu, terus kemudian pergi, enggak duduk. Karena kalaupun Ibu duduk, nanti pantatnya Ibu pasti Ibu semprot, baju atau apa gitu, atau kursinya Ibu semprot gitu. Memang proteksi itu harus. Alkohol 70% sih untuk itu, karena kalau hand sanitizer kan nggak mungkin juga ya. Maksudnya hand sanitizer yang gel gitu kan, nggak bisa, pasti tangan. Karena kan ada orang yang sensitif terhadap alkohol. Kalau Ibu sudah terbiasa, tapi kalau sensitif karena alkohol itu kan apa ya, kecuali kalau diberi gliserin, tapi kan kadang males juga kasih gliserin setiap saat. Jadi emolien kulitnya. Jadi mending kalau untuk tangan, kalau sensitif, mending beli gel saja karena itu kan ada emolien menghindari kulit kering. Karena kalau alkohol tok itu membuat kulit kering. Itu ya, jahe, serai, itu direbus saja atau bisa saja kemudian dibersihin baru kemudian digeprek, disiram air panas. Tapi air panas, air yang baru saja mendidih langsung diseduh gitu. Nah, bisa juga kemudian banyak sebenarnya buah-buahan yang mengandung vitamin C ya. Tomat, kemudian mangga, kemudian kasturi ya. Kemudian jambu biji. Jambu biji kebetulan Ibu alhamdulillah ya, selama corona ini itu jambu biji nggak pernah berhenti berbuah di dekat rumah. Jadi sebentar-sebentar Ibu metik jambu biji, makan jambu biji gitu. Kemudian mungkin buah-buahan yang juga banyak mengandung vitamin C. Jeruk ya, waktu kalau Ibu ada teman yang positif gitu, itu banyak Ibu ramuannya. Pagi minum vitamin C yang sediaan gitu. Ya, yang tapi dari herbal gitu. Kalau nggak salah namanya vitamin C plus, ya vitamin plus rasanya. Itu dari herbal. Tapi harganya memang mahal satu botol. Dan baunya agak menyengat, tidak manis juga, jadi nggak ada gulanya. Jadi Ibu cocok sih sebenarnya dengan itu. Di Kimia Farma ada, promosi. Kemudian nanti agak-agak tengah hari itu Ibu minum, biasanya minum itu seduhan serai sama jahe. Setelah itu kemudian Ibu makan-makan jambu yang peti-peti jambu gitu kan. Nanti kemudian siang-siang Ibu minum serai lagi, ya kan, serai lagi dan jahe. Nanti kemudian agak-agak sore itu minum perasan jeruk. Jadi jeruk ya, jeruk itu Ibu air hangat kemudian diperas jeruknya itu diminum. Memang enggak tanpa gula karena memang Ibu menghindari gula. Dan itu memang asam tapi ya harus ditahan gitu. Kalau yang vitamin C yang Ibu katakan herbal itu nggak ada asamnya, nggak ada manisnya. Jadi hambar gitu. Jadi kita seperti kita makan talet gitu. Ya, ya kaplet biasa yang putih kemudian kita telan gitu, tapi besar banget gitu. Dan nanti kemudian setelah maghrib itu Ibu minum daun sirih. Nanti pas mau tidur itu minum lagi serai sama jahe. Dan air minumnya Ibu itu adalah setiap sudah makan ya, air minumnya Ibu adalah teh hijau tanpa gula. Itu sudah berlangsung lama sebenarnya, teh hijau. Jadi setiap habis makan Ibu ya, makan terutama yang banyak karbohidratnya itu pasti Ibu minum teh hijau. Jadi bukan teh hitam ataupun teh merah, tapi Ibu di rumah memang menyiapkan teh hijau selalu. Banyak kok teh hijau di supermarket dan itu kan memang antioksidannya tinggi. Dan bukan juga untuk langsing enggak, tapi memang untuk meningkatkan antioksidan. Tapi sebelum corona itu sudah Ibu kerjakan. Ataupun minum kopi tanpa gula. Jadi kopinya itu tapi kopi Nescafe yang bubuk, yang sasetan kecil, itu biasanya Ibu minum kopi. Tapi kopi tidak dikasih gula, kalaupun ingin manis, itu kasih diabetasol. Itu triknya Ibu juga untuk menghindari diabetes, kemudian juga meningkatkan daya tahan tubuh. Bisa kalian melihat orang-orang yang kemudian kenapa nggak pakai gula ya, karena gula banyak banyak
apalagi kalau umur-umur sudah seperti ibu di atas 45 tahun, itu harus menghindari gula dan karbohidrat yang banyak. Jadi penawarnya, jadi sebenarnya teh hijau itu bagi ibu adalah penawar dari itu. Dan ya kalian tahu kan, tentunya adalah antioksidan. Antioksidan kerjanya seperti apa pasti Anda sudah tahu lah gitu ya. Jadi flavonoid yang banyak yang kemudian bisa menangkal radikal bebas. Karena kan kalau kalian masih muda, ya radikal bebas yang ada di dalam tubuh itu bisa ditangkal oleh antioksidan endogen, ya kan? Jadi nggak usah estrogen gitu ya yang diperoleh, antioksidannya yang diperoleh dari luar. Tapi kalau ibu itu harus ada, karena kan sudah umur di atas 45 tahun gitu. Tapi kalau di Kalimantan Selatan ini sudah banyak. Pokoknya kalau aktivitas antioksidannya tinggi itu bisa dijadikan sebagai anti corona sih sebenarnya ya. Tapi itu perlu penelitian lanjut. Kalau Al nanti kan ini Al mau masuk skripsi nih, bisa tuh menguji antibody ada dengan cara ELISA reader. Tapi ELISA reader kita belum punya, itu kendalanya. Tapi bisa nanti BVET misalnya, ya Balai Veteriner, ya gitu. Inggih baik Bu. Tadi kan Ibu ada nyebutin bahan alam kayak serai kan Bu, kemudian ada jahe, kemudian ada daun sirih, kemudian tadi ada buah-buahan juga seperti kasturi, mangga, jeruk, jambu biji. Nah Ibu, untuk cara penggunaannya sendiri Bu, dari bahan alam seperti jahe, serai, serta daun sirih itu apakah ada lagi Bu selain direbus seperti itu atau digeprek yang kata Ibu tadi kan Bu? Atau buah-buahan Bu, apakah langsung dimakan saja atau juga direbus atau bisa dibuat jus seperti itu Bu? Karena kita ingin mendapatkan aksi di dalam tubuh ya, jadi harusnya memang obatnya masuk di dalam tubuh gitu ya. Tapi untuk misalnya meletakkan di mukosa itu kan nggak mungkin karena sediaannya nggak praktis kalau seperti itu. Kita harus mengolahnya, ya kan, mengolahnya. Nah kan masyarakat juga tentunya peralatan dan pengetahuannya juga kan terbatas sebenarnya. Jadi kan nggak bisa. Hanya mungkin farmasis yang bisa melaksanakan itu gitu kan. Atau misalnya membuat tapal ya atau ditempelkan gitu ya. Misalnya digeprek, ditempelkan gitu kan juga nggak mungkin rasanya ditempel di mulut, maulah semuanya ditempel di dalam lidah misalnya ya, atau ambil jahe satu jari, kemudian digeprek, ditempel di bawah lidah, maulah lidahnya nanti kelat, nggak bisa, nggak merasakan apa-apa gitu kan. Mengganggu sistem lainnya itu nggak bagus. Jadi ya memang kalau ibu sih selalu rebus dan minum atau infusa, istilahnya infusa ya. Ibu lebih suka memilih infusa daripada dekokta karena kenapa? Kalau infusa kan lebih sedikit waktunya 15 menit dibanding dengan dekokta itu 30 menit. Itu nanti takut kalau misalnya ada kerusakan selama 15 menit itu gitu. Dan lebih praktisnya lagi sebenarnya itu mending disiram ya kan? Disiram dengan air panas yang panas barusan gitu, disiram gitu ya. Itu lebih bagus juga. Nah, sama seperti kita membuat teh gitu ya, itu juga sebenarnya bagus, sudah tersari dengan baik kalau kita meminumnya pas agak hangat gitu. Apalagi ya Al, ya untuk misalnya membuat kapsul Al ya, sebenarnya bagus juga ya, tapi buat dulu ekstraknya ya enggak. Kalau farmasi saya yakin sudah bisa semuanya kan, kalian semuanya sudah bisa bikin ekstrak ya kan. Jangan sampai kemudian kalian mengkapsul, ya udah bikin simplisianya aja, simplisianya yang dikapsul kan enggak, masa ampas-ampasnya kita makan nanti ya kan. Nah, mending ekstrak ya. Itu sih untuk ibu. Kemudian kayak masak-masakan, bayangkan ya waktu bulan puasa, kolak pun ibu kasih serai, ya enggak? Itu bapak yang menganu tuh praktek dari bapak itu, kolak dikasih serai, dikasih kayu manis. Itu rasanya apa? Kolak rasa serai. Itu saking ingin ya pokoknya inilah waktu bulan puasa gitu. Nah
Sebenarnya banyak tumbuh-tumbuhan yang bisa itu, tapi sesuaikan dengan ya tidak meribetkan. Kalau misalnya jahe dan serai kan bisa banyak di pasar dan bisa kita pesan lewat bibi sayur. Seperti kemudian sayur-sayuran, perbanyak makan sayur gitu, berbanyak makan sayur-sayur di rumah itu seperti itu. Dan kami cuman banyak makan sayur bening, enggak tumis-tumisan dan lain sebagainya selama ini gitu. Apapun sayurnya itu bisa wortel, bisa buncis, pokoknya yang ada aja, tapi enggak perlu mengimpor dan memesan dari daerah lain, memesan lewat Shopee sayur ya, enggak. Hanya ada yang ada di pasar aja bibi sayur. Sebenarnya ada juga sih sayuran yang di sana, sayur organik sebenarnya bagus. Tapi kan kita harus ke toko, kemudian mahal, lebih tinggi harganya sedikit dibanding dengan di pasar tradisional. Tapi ya itu organik sih ya. Al, suaranya nggak kedengaran. Inggih Bu. Jadi tadi kan Bu, kita sudah ada membahas terkait. Oh ya, Ibu belum jawab. Misalnya buah-buahan Alia. Oh inggih, iya Ibu. Nah, yang buah-buahan gimana Bu? Kalau misalnya jambu ya Alia, Iya. cuma cuci, kupas kulitnya, jambu biji ya. Kupas kulitnya itu terus makan. Mau makan dengan bijinya bisa, karena kan dagingnya sebenarnya tebal yang di rumah tuh. Jadi bijinya di dalam itu sedikit. Jadi terpisah. Bisa dipisah, bisa dimakan bersama. Ibu jarang membuat jus, tapi kalau bagi orang yang tidak mau mengunyah atau malas mengunyah, ya kan capek katanya rahangnya. Kalau malas mengunyah ya udah dicus. Karena kalau jambu yang sering Ibu konsumsi itu bukan jambu yang mateng banget, tapi itu adalah mengkalnya. Pisang pun seperti itu. Jadi pisang Ibu beli pisang mentah, nanti kalau misalnya sudah agak-agak kuning baru dimakan dan sudah manis seperti itu. Jadi enggak yang masak banget gitu. Dan kalau misalnya pepaya, Ibu suka sih melatih karena kan gigi juga harus dilatih gitu. Jadi mengunyah itu ya kalau nggak bisa ya baru di jus. Tapi kalau misalnya ya apalagi cuma satu gitu kan, masa sih di jus gitu. Ya mending dimakan makan begitu saja, dikunyah aja gitu. Jadi kan semuanya bekerja, mulai dari kerongkok, mulai dari gigi, mulut ya, mengunyah, masuk ke lambung ya kalau dibanding dengan jus, kan lambung menerima begitu saja. Nah lambung mungkin kerjanya sedikit gitu kan, dibanding kalau harus hasil kunyahan gitu kan. Terus ya pokoknya semuanya bekerja lah, gitu Al. Inggih, baik Bu. Nah, jadi kan Bu, tadi kita sudah membahas terkait perkuliahan semester depan nanti seperti apa. Kemudian juga tadi kita juga membahas tentang vaksin. Kemudian kita membahas terkait obat-obatan bahan alam khususnya untuk menjaga sistem imun tubuh kita pada saat masa pandemi ini. Nah Bu, apakah dari Ibu nih ada tips and tricks apabila semester depan kita nih melaksanakan perkuliahan offline ataupun hybrid seperti itu Bu? Apa sih yang bisa kita bawa atau kita gunakan, obat herbal yang bisa kita gunakan untuk dibawa pada saat perkuliahan offline ataupun hybrid nantinya Bu? Ya, yang pertama itu ya, ikuti protokol. Yang pertama pakai masker selalu harus ada. Ya, masker yang tidak dipakai bagusnya dibungkus plastik. Kalau mau dikantongin di tas misalnya, ya dibungkus plastik. Kemudian itu hand sanitizer jangan sampai tidak membawa hand sanitizer. Ibu kalau pergi ternyata semprotannya Ibu nggak kebawa, itu pulang. Walaupun sudah jauh, mau ke kampus, padahal sudah jauh, aduh lupa bawa semprotan ternyata nggak dia di mobil, pula balik ngambil semprotannya. Dan sekarang Ibu akali ada semprotan besar, ada semprotan kecil. Ada untuk di mobil secara keseluruhan, ada untuk di saku. Kemudian minyak kayu putih. Kemudian vitamin C ya, karena kan kalian vitamin C yang Ibu anjurkan itu bagusnya sih IPI. Ya, walaupun harus selalu mengunyah vitamin C. Tapi mengunyahnya pun selalu menjaga kebersihan, ngambil tabletnya seperti apa,
tangan harus bersih, itu ya. Selama ada di luar ya, di luar rumah, itu jangan banyak makan dan minum. Ibu menghindari makan dan minum di luar. Ya, kalau sudah di kantor misalnya baru minum, tapi itu pun peralatannya sudah bawa sendiri. Nah, harus kalian bawa minum sendiri juga. Jangan sampai kemudian nanti beli di luar gitu, beli di luar. Dan kalau ibu membeli belanja misalnya, semua belanjaan yang ibu beli itu harus, kalau memang kemasannya memungkinkan untuk dicuci, itu ibu cuci dengan sabun. Tapi kalau memungkinkan untuk tidak dicuci, maksudnya kalau memang kemasannya itu tidak boleh untuk dicuci, karena kalau kena air misalnya seperti ibu semprot alkohol selalu. Jadi akan tertahan belanjaan ibu itu di depan, karena sayur-sayuran kemudian itu selalu harus dicuci di luar sana. Itu sebelum masuk ke rumah itu selalu harus dicuci. Begitu juga kalau makan jadi gimana Bu kalau beli di luar? Karena kan selama ini hampir 1 tahun ibu nggak beli makanan di luar, siap saji gitu ya. Akhirnya bosan, anak-anak pun seperti itu. Akhirnya terpaksa kami harus beli nasi Padang, buka lama tidak makan nasi Padang gitu kan. Merindukan tuh nasi Padang contohnya, nasi kebuli ya enggak? Kan enggak bisa bikin. Ibu cuma bisa bikinnya rendang, ya kan? Bisa, tapi kan kuah-kuahnya itu kan sayur-sayurnya kan enggak komplit kalau enggak beli. Akhirnya apa? Ibu harus kukus kembali setelah di rumah. Jadi kemasan dilepas, dikukus. Bakso yang dibungkus, ibu nggak pernah makan bakso di luar sana, tapi ibu bikin bakso bungkus, itu kemudian ibu bikin air panas, ibu cemplungi di situ, sak wadah-wadahnya. Karena kan kalau yang dalamnya kan sudah mendidih, ya kan? Jadi ibu cemplungin sak wadah-wadahnya, nanti diangkat baru dimakan. Itu. Kalau nasi bakar itu bakar kembali. Kalau Kentucky goreng kembali, nasinya dikukus. Itu sih triknya kalau ibu. Jadi walaupun selalu ya meminimalisir adanya itu. Anak-anak ibu pun juga terbiasa seperti itu. Pokoknya dari luar langsung cuci tangan, sudah masuk dalam rumah, lepas baju, mandi. Masker dibuang di luar gitu ya. Dan ibu nggak menerima tamu masuk rumah. Seperti Al datang ke rumah itu silakan duduk di teras. Duduk di luar maksudnya ya. Artinya ibu siapkan di luar tempat duduk gitu. Kalau ada yang datang, biasanya ibu nggak mempersilahkan masuk. Ya. Mohon maaf sekali. Itu semua adalah proteksi. Dan kalau untuk mahasiswa kan kos-kosan. Ya, misalnya kebanyakan, walaupun ada yang banyak juga punya rumah sendiri. Itu jaga juga seperti itu. Ibu berharap seperti itu. Karena ada dosen di Gajah Mada, dosen ibu, ini dosen farmasi, itu proteksinya tinggi banget. Dan dia adalah termasuk pakar COVID, kemudian kena COVID sekarang. Kenapa dia runut? Kenapa bisa sampai kena COVID? Ternyata teman anaknya masuk rumah main, dia pikir aman. Taunya besoknya temannya itu mengabari bahwa serumah kena COVID. Akhirnya kan periksa, ternyata serumah juga kena COVID. Itu. Ya kalau aku mau keluar, proteksinya tinggi gitu, tapi ternyata di dalam rumah itu. Dan anak-anak ibu juga sangat minimalisir untuk keluar main. Hanya ada kepentingan yang mendesak yang harus keluar, ya baru ibu antar. Tapi kalau sudah gitu, itu disemprot, mulai dari pakaiannya disemprot, nanti masuk rumah sudah itu baru mandi. Pakaiannya langsung dicuci. Gitu Al. Ya, mungkin kalian bisa mempraktekkan ini. Tapi tidak ada kamar mandi di luar rumah, di rumah ibu nggak ada kamar mandi di luar rumah. Jadi yang nggak mandi di luar, seandainya ada itu sudah mandi di situ aja gitu. Tapi nggak ada, harus masuk rumah. Tapi ya adalah cuci tangan di luar. Kalian juga harus mempraktekkan seperti itu gitu ya. Nggak perlu beli alkohol, beli semprotan kembang itu. Apalagi kalau
yang sebenarnya di rumah yang paling protek itu adalah bapak ya. Tuh apa-apa. Kadang juga ibu, aduh masa sih harus gini, harus itu. Tapi kembali lagi, kalau ada positif baru menyesal, kan gitu. Jadi ya udah ikuti aja lagi. Karena tidak ada penyesalan yang akan datang di depan gitu ya. Selalu belakangan datangnya penyesalan itu. Banyak ibu ada rapat waktu kapan laboratorium tuh dari dosen perikanan berdekatan tempat duduknya ibu berdekatan. Itu ya karena ruangannya nggak memungkinkan dan harus rapat offline itu berdekatan sampai nggak ada 1 meter jaraknya gitu. Besoknya dia mengabarin, bukan besoknya, tapi 2-3 hari berikutnya dia WA saya, Bu Nida, baik-baik sajakah keadaannya? Mah, pertanyaannya ini sudah nggak enak nih, gitu kan? Kenapa Bu Nida, aku positif corona hasil swab PCR. Serumahan kena, gitu kan? Terus mudah-mudahan ibu enggak. Aku bilang, bah ini lagi langsung mengeluarkan semua amunisi konsumsi lagi. Hanya ya Bu, saya enggak apa-apa, alhamdulillah gitu. Mudah-mudahan enggak gitu. Akhirnya ya udah pengalaman di kantor Bu Leli kena, Bu Cahaya kena, itu juga yang padahal sehari sebelumnya itu saya ngobrol berdua berhadap-hadapan gitu. Bu Leli di depan, saya sini. Bu Leli tidak pakai masker, saya pakai masker. Karena mau salat saya lepas masker, Bu Leli pakai masker. Alhamdulillah besoknya Bu Leli, Bu saya positif. Ya udah, farmasi lockdown, jangan ada ini. Terus ibu pun nggak berangkat ke kantor, pokoknya ibu di rumah dan ibu ya itulah. Memang ibu aktivitas ke pasar nggak ada. Dan kalau seperti itu pasti ibu langganannya hanya satu, langganan sayur gitu. Jadi dia sudah yang belikan apa yang ibu butuhkan. Nah, kemudian ternyata Bu Leli dari hotel, kemudian suaminya dari Kalimantan Timur gitu. Jadi ya itu di hotel pun sebenarnya juga ada teman. Entah pokoknya harus lockdown, nggak boleh lagi ya, ada ketemuan selama 2 minggu gitu. Akhirnya setelah itu baru ketemuan kita, kemudian nggak lama kemudian ada lagi yang positif. Jadi seperti itulah, kalau kita nggak ketemu sih aman aja ya, tapi pas ketemunya itu, aduh itu. Dan khawatirnya stresnya agak tinggi rasanya kalau misalnya sudah positif, kita pernah bertemu terus positif, itu yang stresnya yang lebih tinggi. Dan kalau mahasiswa saya berharap juga terus menjaga jangan terlalu banyak berdekatan. Anak penelitian bimbingan ibu skripsi di laboratorium, ibu kan sering mengunjungi mereka karena kenapa? Kalau ibu WA ada yang kemudian nggak paham, ibu ngomong ini ada yang menafsirkan seperti apa, akhirnya ya udah ibu ke laboratorium. Mereka itu dekat, ibu ngomong dia mendekat, ibu menjauh, dia mendekat sampai geser-geser. Nah pasti kalau nggak jauh-jauh aja gitu, nggak Bu, nggak lihat Bu, nggak apa Bu gitu kan. Nah ini harus dilatih, pokoknya kalaupun jauh ya. Dan kan kita biasa ya, ini loh, nah biasanya kan HP saya habis baca nih, lihat kan mau gini kan, tidak sah itu yang mau melihat kalau misalnya nggak dipegang HP-nya tuh. Ya udah nggak usah megang, lihat aja nah kan kayak gitu. Maksudnya ya dari HP pun begitu juga dengan alat tulis nantinya, jangan sampai kemudian bisa pinjam meminjam, jangan. Itu harus sendiri-sendiri dan tahu diri kalian. Kalau nggak punya ya nggak usah minjam. Ya, kalaupun mau meminjam ya adalah semprot dulu. Kalau mau mengembalikan semprot lagi. Itu supaya itu adalah ya pengamanan diri sendiri, pengamalan apa sih? Pengalaman nggak Bu? Iya. Bukan. Apa? Penangkalan bersama. Ya, jadi kita tangkal bersama supaya nggak ada terpapar gitu, atau tidak ada
penularan gitu. Inggih, baik Bu, dan mungkin itu tadi beberapa informasi yang sudah diberikan oleh Ibu Dr. Apoteker Arnida MSC, dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Apoteker Arnida MSC sudah mau berhadir pada podcast kita kali ini. Semoga Ibu sekeluarga tetap terjaga kesehatannya ya Bu. Anak-anak Ibu juga. Inggih. Dan buat para pioners, terima kasih juga sudah mantengin podcast Pio kali ini. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa nih buat like, komen, dan subscribe channel Pio LM. Akhir kata, saya Almadani dan teman saya, Desi. See you next time di podcast Pio selanjutnya. Terima kasih. Ya, sama-sama ya. Terima kasih juga semuanya. Inggih, terima kasih banyak Bu. Ya. Oke.